Sambil nunggu Pak Desti yang bentar lagi akan nyampe. Oke, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu. Saya Rita dari Indonesia Investment Education. IE adalah wadah untuk menyelenggarakan webinar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada umumnya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan PT Waskita Karya Persero Tbk atau dengan kode saham WSKT. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, PT Waskita Karya Persero Tbk adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur. Narasumber kita hari ini Bapak Insinyur Destiawan Suwarjono MM, Direktur Utama dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT. Bapak Destiawan Suwarjono diangkat sebagai Direktur Utama pada tanggal 5 Juni 2020. Beliau mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2008 dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya Malang tahun 1987. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional 3 dari PT Wijaya Karya Persero Tbk di tahun 2013 hingga tahun 2020. Komisaris utama di PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk di tahun 2014 hingga 2020 dan General Manager Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya Persero Tbk tahun 2012 hingga 2013. Hari ini saya juga didampingin sebagai host oleh Pak Andre Wijaya, Head of Equity Research dari RHB Sekuritas, dan Yudi Chan di sesi technical nanti. Q&A akan kita buka setelah pemaparan materi selesai ya. Sebelumnya kita disclaimer dulu di sini bahwa setiap pembahasan saham hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Jadi setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Mungkin tanpa berlama-lama kita bisa tunggu sebentar Pak Destiawan dan Andre untuk memulai webinar edukasi kita. Cuman mungkin Pak Desti masih dalam perjalanan ya. Tadi kebetulan ada meeting beliau. Andre mungkin bisa buka dulu dikit tentang Waskita, sedikit short view atau short profile sambil nunggu Pak Destiawan. Oh, Andre kayak keputus ya. Andre-nya kayak keputus deh. Bentar ya. Emang ini lagi hujan nih di Jakarta, jadi biasa signalnya kurang bagus. Iya nih, Andrea keputus nih. Kita mesti tunggu dia masuk lagi. Pak Julius, Pak Destinya belum nyampe ya? Masih di perjalanan. Belum nyambung Andre-nya. Kita nunggu sebentar lagi deh. Oke. Iya. Pak Desi udah nyampe tapi bentar lagi sholat. Oh iya. Oh iya, baik. Ini Pak Andre-nya putus lagi. Kita tunggu sebentar. Belum bisa masuk Pak Andre-nya. Nanti yang share screen dari Pak Desti atau dari Pak Julius ya? Dari Waskita, Cik. Yang ini. Oh, aku belum. Oh, Waskita Yudhistira ya, Pak? Waskita Yudhistira AS ya, Pak ya? Ini aku jadiin co-host dulu ya. Halo, Cik. Ya. Saya yang Pak Destiawan Suwarjono PT Waskita Karya. Ini udah on. Oh, jadi share screen-nya dari Ya, yang Pak Destiawan Suwarjono PT Waskita Karya. yang udah jadi co-host ini ya? Sudah, Cik. Oh ya, oke.
Baik. Ya, Andre-nya keputus, belum masuk lagi. Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Bapaknya lagi sholat, habis ini kita akan mulai lagi. Suara Cita tamut sih. Iya. Aku lagi ngomong di IG live, aku bilang lagi nunggu ini. Nih Andre-nya udah masuk nih. Andre. Pak Desti udah ya? Ya. Sorry tadi internetnya sempat terputus, tapi sekarang udah normal. Oh, udah normal. Oke. Pak Desti mau mulai presentasi dulu atau bagaimana, Pak? Terima kasih banget ya, Pak, siang ini udah mau bergabung dengan kita. Memberikan sedikit insight tentang waskita, terutama ke investor retail nih, Pak. Ya, baik, saya akan mulai aja sedikit informasi mengenai program penyataan waskita. Nanti setelah itu kita diskusi, saya jawab tentang apa yang telah kami sampaikan. Itu Mbak Rita ya. Baik Pak, silakan Pak. Makasih. Baik, selamat sore Mbak Rita, Mas Andre. Ya, itu kita siang hari ini dan terima kasih juga atas buat kami untuk bisa bertemu pada sore hari ini dan juga para investor yang hadir pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Langsung aja, saya tidak terlalu lama, mohon maaf, kami juga terlambat karena Jakarta sudah mulai macet. Bahwa aktivitas di Jakarta ini sudah mulai normal kembali ya. Sebenarnya di hari Sabtu, jadi aktivitas di hari Sabtu. Benar Pak. Sebelum pandemi kan lancar. Lebih macet dari hari kerja ya. Baik, waskita mempunyai 8 stream penyiaran keuangan yang kami sudah laksanakan. Yang pertama adalah Master Restructuring Agreement. Jadi kami telah melaksanakan program ini dengan 21 bank yang bernilai 29,24 triliun. Dan ini sudah dilakukan signingnya pada bulan September. Dan kemudian ini merupakan bagian dari restrukturisasi konsolidasi besar 45,85 triliun. Nah, program kedua adalah restrukturisasi di perusahaan anak. Jadi progresnya masih 81%. Karena dari 4 perusahaan anak waskita, yaitu Waskita Tolut, Waskita Beton Precast, Waskita Realty, dan Waskita Infrastruktur, ini tinggal Waskita Beton Precast yang dalam proses restrukturisasi juga. Dan mudah-mudahan kami berharap sih di Desember ini juga sudah tuntas. Berikutnya adalah program divestasi. Jadi investasi ruas tol yang dimiliki konsesinya oleh Waskita Karya pada tahun 2021 ini kami telah mengeksekusi ada 4 ruas, yaitu Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, kemudian Semarang Batang, Cinere Serpong, dan Cibitung Cilincing. Pada tahun depan kami berupaya maksimal juga dari sisa 13 ruas konsesi yang kami miliki saat ini, tahun depan diharapkan paling tidak 50% dari sisa itu bisa dieksekusi divestasinya. Berikutnya yang keempat adalah
dukungan pemerintah dalam hal ini adalah kredit modal kerja yang dijamin oleh pemerintah. Pemerintah menjamin senilai 8 triliun dan sudah terlaksana. Pada bulan awal November ini kami sudah eksekusi, sehingga beberapa vendor telah mendapatkan pembayaran dari piutang mereka yang ada di waskita. Dan program ini terus berlanjut sampai selesai dengan kapasitas yang sebesar 8 triliun tadi. Dan ini tentunya membantu program waskita khususnya untuk produksi pada proyek-proyek yang kontraknya masih dimiliki oleh waskita dan menjadi kewajiban waskita untuk menyelesaikan di tahun ini maupun di tahun depan, ya, khususnya ada program. Kemudian yang lebih penting lagi adalah penjaminan pemerintah terhadap obligasi yang jatuh tempo tahun 2021 dan 2022. Ada nilainya adalah sebesar 5,6 dan tahun 2021 baru dieksekusi sebesar 1,77 triliun. Ini awal tahun 2022 ini akan kami lakukan lagi penerbitan obligasi keempat yang nanti dilanjutkan juga akan obligasi kelima di bulan September, sehingga 5,6 kewajiban kita ini dapat terpenuhi. Yang kelima adalah PMN dan revisi. Jadi saat ini dalam proses pemerintah memberikan dana PMN tahun 2021 sebesar 7,9 triliun dan direncanakan tahun depan kita juga akan mendapatkan lagi PMN 3 triliun sekarang dalam proses persetujuan dan pengesahannya, gitu ya. Nah, PMN yang sebesar 7,9 triliun ini progres saat ini adalah penyelesaian aturan pemerintah dan ini sudah dalam proses. Mudah-mudahan PP PMN waskita ini bisa terpenuhi di depan. Kami harapkan tanggal 6 Desember sudah bisa terbit, kemudian dilanjut dengan efektif OJK. Juga proses administrasi pengajuan juga sudah kami lakukan ke OJK setelah PP PMN terbit, kemudian pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN akan menetapkan harga saham revisi karena pemerintah menghendaki komposisi saham yang ada saat ini akan tetap dengan adanya penyertaan modal pemerintah sebesar 7,9, sehingga diharapkan nanti publik sebagai pemilik saham minoritas akan ikut serta sehingga komposisi saham akan tetap terjaga pada komposisi 66,04% kepemilikan pemerintah dan 33,96% kepemilikan publik. Dan kami harapkan eksekusinya bisa di akhir tahun ini ya sampai awal tahun depan untuk eksekusinya. Yang ketujuh adalah transformasi bisnis. Jadi transformasi bisnis ini sudah kami lakukan dan kami sudah declare pada 17 Agustus bahwa pas kita melakukan transformasi bisnisnya bukan hanya fokus nanti ke depan ya pada refocusing bisnis ya, khususnya untuk infrastruktur ini menjadi main bisnis waskita, yaitu khususnya di sumber daya air dan pendanaan. Ya, selain yang lain tetap itu di bagian, tapi yang utama adalah fokus pada sumber daya air, bandara, dan kemudian pertumbuhan atau proyek-proyek nasional. Nah, yang terakhir adalah tentang transformasi atau
peningkatan BCG dan juga manajemen risiko dari proses bisnis yang dilakukan oleh waskita, sehingga keterbukaan dan compliant dari proses bisnis kami kita lakukan dengan baik, yang ini akan menjadikan waskita kembali menjadi perusahaan yang mempunyai performa yang baik, yang akan memberikan yang tentunya diharapkan akan memberikan dampak kepada para stakeholder, ya, shareholder juga, sehingga bisa melihat dan menikmati hasil kerja para manajemen dan tim waskita ini. Jadi ini gambaran tentang perbaikan atau penyiapan keuangan waskita ya, dengan dapat streaming. Dan samping itu kami terus meningkatkan atau upaya-upaya untuk bisa meningkatkan perolehan kontrak-kontrak baru di luar bisnis waskita. Ya, jadi selama ini fokus kami adalah pengembangan bisnis khususnya jalan tol. Nah, ke depan kami akan membagi, jadi menyelesaikan program-program jalan tol yang masih konstruksinya masih belum 100%, dan kemudian kita akan cari proyek-proyek yang scheme financing-nya itu ada uang muka dan pembayaran yang masih sehingga akan membantu cash flow waskita dan akan memberikan kredit pada Indonesia. Saya kira itu sebagai informasi tentang pernyataan keuangan waskita. Mungkin ini nanti bisa sebagai bahan diskusi buat kita. Terima kasih Pak Rita, Pak Andre, dan Pak Sibu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak untuk presentasinya. Mungkin kita akan dapat view dulu dari kebetulan dari Head of Research RHB hari ini. Andre, mungkin ada view sedikit mengenai waskita yang bisa di-share ke teman-teman? Oke, makasih ya Cerita. Makasih juga Pak Destiawan tadi buat presentasi singkatnya. Ya, kalau dari RHB sendiri kita view kita ke waskita kita lumayan salah satu saham favorit kita buat di sektor construction, dan kita baru aja kita rubah rekomendasi kita. Sebelumnya kita waskita itu kita rekomendasi netral Cerita, tapi di akhir September kita rubah dari netral menjadi trading buy dengan target price kita itu di 960. Jadi mungkin kalau kita lihat dari harga waskita tadi saya sempat lihat ya di penutupan hari Jumat tuh di 780 dengan target price kita di 960 itu upside potensialnya lumayan di atas 25% kelihatannya. Dan alasan kita kenapa kita suka ke waskita karena kita lihat seharusnya di waskita ini akan ada banyak perbaikan di tahun depan. Jadi istilahnya tahun ini kita lihat waskita itu kondisinya lumayan challenging ya. Mungkin kita juga semua udah tahu kan waskita itu mengalami kesulitan terutama di cash flow karena leverage-nya yang cukup besar, dan tahun ini fokusnya waskita adalah lebih banyak ke restrukturisasi internal, baik dari restrukturisasi organisasi perusahaan maupun juga dalam restrukturisasi utang. Dan dari kacamata kita sih progres yang udah dilakukan oleh waskita di tahun ini tuh cukup positif. Dari restrukturisasi utang aja udah lumayan banyak utang yang udah bisa direstrukturisasi, dan udah dapat juga perpanjangan untuk pelunasan utang yang harusnya dibayar tahun ini bisa diperpanjang, jadi bisa dibayarnya di 2-3 tahun yang akan datang. Dan yang menariknya juga kalau kita lihat skema restrukturisasi juga sangat menarik karena interest rate-nya diturunkan dengan nilai yang cukup baik saat ini, yang sangat meringankan kinerja keuangannya waskita karya. Kemudian yang kita lihat yang cukup bagus juga, yang mungkin akan bagus di tahun depan kalau red issue-nya selesai. Jadi red issue-nya nanti mungkin Pak Destiawan bisa tolong dikasih elaborate lagi tentang red issue, karena
rencana kan yang kita tahu seharusnya revisi itu selesai di awal Desember ini. Cuma ada reschedulasi ya kalau nggak salah. Tapi kalau dari kacamata saya, kalau reschedulasi ini selesai dan ada injection dari pemerintah masuk ke neracanya waskita, ini akan sangat membantu waskita untuk dapat menjalankan program-program proyek-proyek konstruksi di tahun yang akan datang. Karena kita lihat seharusnya neracanya akan lebih ringan, cash flow-nya juga akan lebih baik, dan ini akan sangat membantu waskita. Dan mungkin ada bonus-bonus ke depannya dari divestasi jalan tol. Kalau divestasi jalan tol ini lebih banyak yang terjadi, ini seharusnya beban utang waskita akan lebih banyak turun lagi, dan ini sangat positif buat waskita. Jadi istilahnya kita lihat waskita tuh tahun depan akan sangat berbeda dengan waskita yang ada di tahun ini. Waskita yang tahun depan itu adalah waskita yang jauh lebih ringan dalam hal neraca dengan utang yang lebih rendah, cash yang lebih kuat, sehingga seharusnya kinerja di tahun depan akan lebih bagus. Makanya karena itu kita cukup confidence kita bisa rubah rekomendasi kita dari netral ke trading buy dengan upside potensial yang cukup tinggi juga. Begitu cerita sih dari view RHB tentang waskita. Oke, thank you banget Pak Andre untuk view singkat mengenai waskita yang dari RHB ya. Pak Destiawan mungkin bisa share dikit Pak untuk mengenai right issue ke depannya, ini akan sangat menarik ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih. Kira-kira right issue-nya udah ada harga perkiraan belum Pak untuk right-nya? Baik, terima kasih Mbak Rita, Mas Andre. Yes, nyambung sedikit terkait dengan analis tadi bahwa waskita memang ke depan akan jauh lebih baik karena adanya PMN dan PMN sebesar 7,9 dan dana publik. Jadi kenapa 4 triliun? Karena tadi komposisi saham tadi dengan komposisi yang bertahan pada 66%, 66,04% kepemilikan pemerintah dan saham publik dipertahankan 33,9% tadi, maka dana publik yang diharapkan adalah sebesar 4 triliun. Sehingga di akhir tahun atau sampai awal tahun 2022, waskita memiliki dana dari right issue dan PMN sebesar 11,9 triliun. Dan ini akan sangat membantu untuk memperbaiki cash flow waskita. Nah, sesuai dengan proses yang ada, ya memang ini mengalami keterlambatan ya karena terkait dengan pemerintah sehingga beberapa proses dalam right issue ini mengalami kemunduran. Harusnya di minggu ini penetapan harga saham right issue yang ditetapkan oleh dalam hal ini Menteri BUMN sebagai pemegang saham Triwarna Seri A itu terbit. Ya, tapi karena mengalami kemunduran, ya, kami berharap bahwa tanggal 6 Desember ya dari Senin mudah-mudahan sudah ada keputusan penetapan harga oleh Menteri BUMN. Karena setelah penetapan harga saham ini sebagai lampiran dalam proses pengajuan efektif OJK yang kami juga targetkan tanggal 8 Desember ini sudah ada keputusan efektif OJK. Karena kalau tidak nanti akan mundur lagi. Wah, itu adalah penawaran kami dan exposure kami sampai tanggal 22. Kami harapkan setelah itu dana pemerintah turun dan kemudian dilanjut dengan proses right issue. Itu gambarannya. Jadi tunggu sebentar lagi, ya, beberapa hari lagi keputusan harga saham waskita. Pak Destiawan, ini saya ada follow pertanyaan dari Cerita ya. Sebenarnya pertama apa sih sebenarnya kendala kenapa undang-undang PMN itu yang sebenarnya seharusnya di scheduling udah dikeluarkan di akhir November tapi ditunda gitu, diterbitkannya ditunda mungkin ke Senin besok atau mungkin ke minggu kedua Desember. Kendalanya apa dan apakah ada resiko bahwa pemerintah nanti bahkan malah benar-benar malah akan di cancel gitu undang-undang penyertaan modalnya? Apakah ada resiko di situ ya Pak?
Nggak ada. Jadi sebetulnya nggak ada hal yang atau permasalahan fundamental dalam proses ini. Jadi ini hanya dalam proses administrasi saja. Sekarang draftnya dalam proses signing. Jadi sudah ada di setnek untuk signing oleh Presiden. Ya, mudah-mudahan juga hari Senin atau Selasa, Senin ya, saya menyatakan Senin itu maksimum Selasa, karena kami itu harus lampirkan. Jadi nanti untuk pengajuan efektif OJK itu lampiran terakhir yang diharapkan itu adalah penetapan harga saham, terus kemudian PP. Nah, prosesnya ini ya karena pemerintah ini sibuk, jadi yang terlibat bukan hanya satu ya, ada Menteri Keuangan, ada Menko Perekonomian ya sebagai ketua tim komite privatisasi, dan ada Menteri BUMN gitu. Jadi proses administrasinya ini agak panjang karena waktu itu juga Menteri Keuangan sempat ke Amerika selama 2 minggu gitu ya, sehingga itu mengalami kemunduran. Kemudian proses dengan DPR dan lain sebagainya. Ini yang kami kejar. Tapi secara teknikal seperti yang dipertanyakan tadi, ada kendala sampai terjadi akta penundaan, itu enggak. Jadi pemerintah sudah sepakat bahwa PLN akan cair di bulan Desember ini. Gitu. Oke, cukup. Begitu kita cukup lega ya kalau memang benar pasti akan selesai di Desember revisi ini. Tapi yang saya mau tanyakan lagi tentang harga exercise rate issue, karena hitung-hitungan ini dari market juga ada pernah hitung-hitung juga, dari kita juga ada hitung-hitung, mungkin perkiraan harga exercise rate issue-nya mungkin bisa sekitar di 470-an. Apakah benar ya Pak itu berita yang beredar di market angka sekitar segitu? Kami sudah pernah sampaikan bahwa itu adalah bukan informasi dari kami. Jadi karena penetapan harga ini oleh pemerintah, oleh Menteri BUMN ya, dan baru ditetapkan maksimum tanggal 6 prosesnya, mudah-mudahan tidak ada kemudian, sehingga informasi awal yang ada tentang nilai yang sebesar itu bukan berita yang benar. Ya. Jadi itu informasi bukan dari kami, dan kami belum pernah menetapkan itu, karena yang akan menetapkan harga saham right issue adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN sebagai pemegang saham syariah, dan itu akan ditetapkan. Kami harapkan dari Senin ini sudah keluar. Dan jadi lihat aja nanti hari Senin harga saham per lembarnya berapa. Gitu Mas Andre. Oke, thank you Pak. Semoga sesuai dengan jadwal ya Pak. Jadi kita bisa yakin waskita tahun depan itu akan jauh lebih bagus daripada tahun sekarang. Ya, insya Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak di chatting tentang, ini mungkin ada kaitannya juga dengan rencana restrukturisasi internal dari waskita sendiri, terutama di WSBP. Ya kita tahu kan kalau kita ada diskusi dengan manajemen waskita juga, salah satu target waskita tahun ini adalah melakukan perampingan di anak-anak perusahaan supaya bisa lebih efisien lagi ke depannya. Mungkin salah satunya di situ ada di WSBP juga. Mungkin bisa dikasih color ke kita Pak, itu udah sampai mana kira-kira restrukturisasi anak perusahaan supaya lebih nanti lebih efisien lagi ke depannya. Ya, jadi saat ini kami dalam proses untuk restu dengan para kreditur. Ya, ini tinggal sedikit lagi, biasa kan antara kreditur dan debitur ada negosiasi ya, beberapa hal supaya terjadi kesepakatan gitu ya. Dan ini makanya kenapa tadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan di Desember ini bisa selesai, bisa tuntas, supaya ini nanti bisa menjadi bagian dalam perbaikan atau perubahan waskita di tahun depan. Kalau ini selesai, WSBP artinya 8 stream tadi kan udah selesai semua ini, ya. Dan dengan selesainya 8 stream tadi, maka tahun depan waskita kan lebih mudah dalam melakukan proses bisnisnya dan
meningkatkan secara maksimal upaya-upaya untuk mengembalikan kita pada performance yang baik seperti beberapa tahun sebelumnya. Jadi perampingan yang dimaksud adalah bahwa selain program restrukturisasi, sama juga dengan waskita intinya adalah nanti bisnis akan lebih fokus. Jadi waskita betul Trikes yang selama ini ada bagian proses bisnisnya ya secara langsung menjadi kontraktor, ke depan akan lebih fokus pada produk gitu ya. Jadi akan meningkatkan utilitas plan-plan yang ada, kemudian plan kami evaluasi yang untuk meningkatkan utilitas tadi ya, yang tidak efisien kami akan tutup sehingga ini mengurangi overhead ya, sehingga ke depan waskita berkontribusi juga akan menjadi lebih efisien dan lebih baik. Far progress di tahun ini yang udah kelihatan udah berapa besar, padahal tahun ini udah bisa melakukan efisiensi berapa besar dari adanya perampingan di anak perusahaan, dan juga mungkin kalau bisa dielaborate juga di tahun depan rencananya perampingannya seperti apa dan efisiensi yang bisa dihasilkan dari perampingan di tahun depan itu seperti apa? Sebetulnya kalau dikatakan perampingan secara keseluruhan gini, yang pertama adalah waskita toll road ya. Waskita toll road ini kan sekarang masih memiliki 13 ruas konsesi. Kemudian tahun depan kami targetkan itu 5 ruas bisa direstasi. Artinya kalau itu terjadi, berarti akan mengurangi beban dan memperbaiki cash flow waskita toll road. Kemudian bisnis apa lagi yang dilakukan oleh waskita toll road? Ya, kami akan tetap berupaya untuk berinvestasi juga di proyek-proyek toll road tadi, tapi dengan share saham yang minoritas ya, sehingga proses bisnis di waskita toll road tetap berjalan. Kemudian yang kedua, waskita realty saat ini proses bisnisnya adalah pengembangan, mengembangkan properti ya, horizontal dan vertikal. Nah, waskita realty ini mempunyai beberapa bisnis di beberapa daerah dan juga sekitar Jakarta. Ini yang akan kita tingkatkan, yang bersiap-siap untuk menghadapi booming kebutuhan perumahan di tahun ke depan apabila proses bisnis di Indonesia dengan pandemi ini yang kami harapkan juga tidak terjadi ini nanti dengan pandemi baru ini mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga ini akan meningkatkan performa dari waskita realty. Dan kami persiapkan juga nanti menghadapi ibu kota baru ya. Jadi ibu kota baru ini katanya sudah bukan anak karena rancangan undang-undang sudah masuk ke DPR yang diharapkan di awal tahun di kuartal 1 tahun depan ini undang-undangnya sudah disetujui, sehingga aktivitas di ibu kota baru juga sudah dimulai. Kemudian ada waskita infrastruktur. Jadi waskita infrastruktur ini yang selama ini fokus bisnisnya adalah dalam hal bisnis transmisi dan fabrikasi baja. Ke depan kami akan tingkatkan dengan pengelolaan peralatan. Jadi peralatan waskita yang selama ini dikelola oleh divisi-divisi, kami akan pool di waskita infrastruktur ya, dikelola, dan disitulah nanti supporting kepada divisi-divisi operasional. Nah, kemudian juga bisa mencari aktivitas atau order di luar divisi-divisi operasional tersebut. Dan ini akan juga meningkatkan nilai dari waskita infrastruktur. Satu bisnis yang ada adalah sekarang pengembangan pembangkit listrik mini hidro ya, dan juga nanti
meningkatkan kualifikasi bahasa khususnya untuk tower ya. Itu tujuannya terus meningkat bukan hanya transmisi dan juga tower untuk 5G. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ya waskita tetap precast tadi bahwa ke depan bisnisnya adalah fokus pada pengembangan pabriknya, produk-produk precast yang kami akan tingkatkan. Kemudian kami meningkatkan utilisasi dari plant-plant yang kami miliki. Dan kemudian ready mix yang kemudian akan support dari infrastruktur ya, yang juga nanti kami efektifkan supaya tidak terjadi hasil besar terkait dengan fixed cost-nya karena utilisasi dari pabrik dan juga dari plant bagi sini yang kecil. Ya ini nanti akan membantu meningkatkan kinerja kita. Jadi itu yang terkait dengan program-program dari 4 perusahaan anak kita. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi yang saya lihat lumayan banyak dipertanyakan di chatting room Pak. Ini terutama tentang keputusan pemerintah yang meminta untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pertanyaan juga gimana, kan kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini akan ada pengaruhnya juga dengan, ada kaitannya dengan Omnibus Law yang dimana salah satu di situ juga ada peraturan tentang SWF yang ditetapkan di Omnibus Law ini. Ini pertanyaannya setelah dari Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang ada kaitannya dengan SWF, kira-kira bagaimana, apakah ada impact-nya ke waskita karya? Mungkin ini ada hubungannya dengan pertama adalah rencana SWF akan membeli jalan tol yang mungkin adalah salah satunya adalah jalan tol waskita karya, dan juga rencana juga SWF buat pendanaan. Apakah ada impact-nya terhadap waskita dengan adanya permintaan revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, oke, terima kasih. Jadi di awal tahun 2021 kami sangat berharap bahwa SWF atau PINA ini sangat berperan aktif untuk membantu investasi ruas-ruas konsesi yang dimiliki oleh waskita. Tapi sampai saat ini masih dalam proses NGO ya. Jadi karena ada proses yang panjang PINA, jadi kami menunggu. Tapi sudah ada beberapa ruas yang sekarang dalam due diligence PINA ya. Yang kami perkirakan kalau itu keputusannya ini mereka memutuskan deal di dalam ruas-ruas yang diinginkan, kami perkirakan itu tahun depan. Tapi kami tidak menunggu hanya fokus pada INA. Jadi kalaupun nanti tidak terjadi deal, kami akan operate kepada investor-investor yang lain. Ya. Jadi luas-luas yang diminati oleh INA ini kenapa prosesnya apa? Karena yang diminati oleh INA itu adalah ruas-ruas yang telah 100% beroperasi. Jadi ruas-ruas yang 100% beroperasi saat ini yang dimiliki oleh kita adalah Kanci Pejagan, Cakang Pemalang, dan Pemalang Batam. Jadi yang di luar kotak merah tadi. Kemudian Bekasi Cawang Kampung Melayu ini masih dalam proses penyelesaian konstruksinya. Kemudian Cimanggis Sidikul juga demikian, konstruksinya masih ada. Depo Antasari, nah ini kan minoritas, ini juga jadi ini enggak, belum 100% juga karena masih ada sebagian tanah yang belum bebas. Nah, kemudian yang ruas Probolinggo Banyuwangi, Pasuruan Probolinggo maaf, ini juga demikian, ini belum selesai. Nah, Krian Legudu Bunder Manyar ini juga masih satu seksi yang juga belum selesai. Demikian juga dengan Ciawi Sukabumi, baru 1 dari 4 seksi, baru 1 seksi yang beroperasi. Nah, jadi
Karena ini masih belum selesai, sehingga INA menunggu sampai ini selesai. Nah, PMN yang kami dapat, misal 7,9 triliun tadi adalah menyelesaikan 17 yang sebagian selesai ini, sehingga investor selesai. Jadi kira-kira hanya luas lah yang 100% beroperasi ini yang dalam proses di. Jadi ya kalau boleh dikatakan kalau misalnya karena undang-undang cipta kerja tadi INA harus menunda lagi, ya buat kami tidak ada masalah karena ada investor lain yang berminat terhadap proses. Terima kasih Pak. Mungkin bisa diupdate Pak rencana divestasi jalan tol di tahun depan. Tadi kan sudah disebutkan tahun ini ada 4 divestasi jalan tol yang kemungkinan akan selesai totalnya. Dan masih ada 13 ruas jalan tol yang rencananya mungkin masih bisa didivestasikan. Dalam jangka waktu dekat, mungkin dalam tahun 2022, ruas jalan tol apa sih yang kira-kira mungkin bisa segera didivestasikan, dan mungkin kalau bisa dikasih gambaran nilai dari yang bisa akan diterima oleh Waskita Karya dari divestasi ini. Jadi ada 4 sampai 5 ruas ya di tahun depan ya. Terkait dengan nilainya ini nanti tergantung daripada nilai buku dan juga penawaran kami. Tapi kami perkirakan yang paling tidak antara 10 sampai 12 triliun yang akan didapatkan dari investasi ruas-ruas tersebut. Dan ruas-ruas tadi seperti coba tabel yang jadi yang Trans Jawa ya, Trans Jawa tadi ini yang akan dikerjakan dan Pemalang Batang ini sudah 100% beroperasi. Ya. Nah, kemudian Cimanggis Cibitung ini memang belum selesai 100%. Dan ini sudah dari investor yang juga berminat, sekaligus juga nanti membantu untuk penyelesaian ruas tersebut selain ada dana PMN, ya berarti ada 4, dan 1 lagi mungkin Bekasi Cawang Kampung Melayu ini kami harapkan di awal tahun 2022 ini akan selesai 2 seksi ya dari arah Kampung Melayu sampai Bekasi Barat yang akan diharapkan bisa beroperasi. Dan mudah-mudahan itu menjadi daya tarik para investor untuk bisa investasi. Di samping itu juga yang Ciawi Sukabumi meskipun belum selesai, ini juga lagi dalam proses kami ada investor yang berminat itu, ya ini kami harapkan juga bisa bereksekusi di tahun 2000 meskipun masih ada sebagian yang belum selesai, dan ini juga nanti didanai sebagian oleh PMN yang kami harapkan nanti bisa selesai paling tidak sampai seksi 3 ya. Tinggal ada seksi 4 kurang lebih 8 atau 9 kilo sampai menuju kota Sukabumi. Dan yang lebih penting lagi nanti adalah ruas kayu agung Palembang Betung yang ini juga didanai PMN tahun ini dan tahun depan, sisanya dalam Palembang Betung sepanjang 69 km. Diharapkan selesai di pertengahan tahun 2020 ya. Nah, ini diharapkan juga nanti setelah selesai ada investor yang berminat untuk akuisisi dalam ruas tersebut. Ya. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan lagi tentang rencana proyek-proyek pekerjaan Waskita ke depannya ini. Tadi kan kalau nggak salah Bapak sempat sebutkan bahwa Waskita juga akan fokus ke proyek-proyek irigasi, pengairan dan yang lainnya. Ini ada pertanyaan di forum, di chatroom tentang jalan tol. Apakah ke depannya Waskita masih akan banyak juga buat bangun jalan tol ke depannya? Apakah nanti akan ada perubahan strategi Waskita dalam mendapatkan kontrak baru yang kalau dulu-dulunya kan banyak di jalan tol yang sebenarnya term of payment itu sangat panjang dan agak memberatkan kinerja perusahaan.
apakah ada perubahan dari jalan tol ke pengerjaan yang lain, mungkin yang time frame-nya lebih cepat, atau bagaimana ya rencananya ke depannya? Ya, tadi yang fokus transformasi bisnis, ya, transformasi bisnis tadi. Jadi waskita akan mengurangi peran dalam investasi di jalan tol. Tapi untuk bisnis jasa konstruksinya, waskita masih akan terlibat di sana. Nah, kecuali catatannya adalah bahwa dalam skema pembayarannya itu tidak memberatkan waskita. Jadi batasannya selama skema pembayarannya itu disupport oleh financing dari perbankan, ya, lembaga keuangan, dan itu juga ada nilai tambah buat waskita juga akan terus aktif di dalam bisnis tersebut, ya, di dalam konstruksi. Jadi ke depan fokusnya akan lebih banyak pada jasa konstruksinya, investasinya mungkin dalam skala minimal, gitu ya, yang ini nanti diharapkan dan bisa menjadi kami seperti saat ini juga. Nanti ke depan pemilikan ruas-ruas yang mayoritas itu akan selesai. Oke, ada pertanyaan lanjutan tentang proyek ya. Ini pertanyaannya lebih banyak ke kontrak baru. Kira-kira bagaimana proyeksi perolehan kontrak baru waskita di tahun depan? Apakah bisa membaik seiring dengan pemulihan ekonomi, atau mungkin bisa digambarkan seperti apa, Pak? Karena kan kita tahu juga waskita nanti ke depannya yang seperti Bapak sebutkan akan lebih selektif ya dalam pemilihan proyek, yang mungkin cari proyek yang pembayaran term of payment-nya lebih cepat. Apakah itu ada pengaruhnya nanti ke target pendapatan kontrak baru dengan strategi waskita yang lebih selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan? Ya, jadi target kami di tahun depan itu kurang lebih 30 triliun. 30 triliun kami mengenal maksimum. Dalamkan targetkan 30 triliun untuk kontrak baru. Nah, kontrak baru ini nanti dalam planning kami akan didominasi oleh proyek-proyek pemerintah khususnya, ya. Karena anggaran infrastruktur juga masih tinggi. Nah, kenapa proyek-proyek pemerintah atau BUMN? Ya. Nah, skill mereka ini kan selalu ada advantage, ya, pembayarannya adalah mandiri. Nah, kalau ini dimanage dengan baik, ya, dengan disiplin, ya, periodenya, dengan biayanya, maka cash flow dari proyek-proyek tersebut akan selalu positif. Gitu. Nah, kalau ini terjadi, maka tidak perlu modal kerja dari perbankan. Sehingga proyek itu bisa mendanai sendiri dari perputaran penerimaan proyek dan kontrak tersebut. Nah, ini yang kami fokuskan ke depan, sehingga akan mengurangi nilai atau volume kredit modal kerja, dan hasilnya akan juga kami pakai untuk mempercepat dengan menurunkan konsumsi kredit modal kerja tersebut. Ya. Jadi kemudian apa saja proyek-proyek pemerintah ini kan ke depan, ya, infrastruktur selain jalan, ya, bendungan, ya, khususnya yang tadi saya sampaikan adalah proyek ibu kota baru. Jadi yang ini akan menjadi fokus pemerintah juga mulai tahun depan setelah undang-undang ibu kota negara baru ini disahkan oleh DPR. Ya. Dan saat ini yang rancangan undang-undangnya sudah masuk ya ke DPR dan silakan dan pemerintah, yang diharapkan di awal tahun depan triwulan 1 itu bisa disahkan, sehingga aktivitas fisik, ya, mulai dari proses tender dan dilakukan fisik itu kota baru bisa dimulai. Itu yang jadi fokus peningkatannya cukup signifikan dari wisata sebesar 20 triliun dan naik menjadi 30 triliun.
Thank you Pak, cukup jelas. Ini ada 2 pertanyaan Pak mengenai red issue, pertanyaan lanjutan tentang red issue. Yang pertama tentang anak perusahaan WSBP. Ini ada 2 pertanyaan tentang WSBP adalah pertama adalah bagaimana rencana penjualan untuk 4 pabriknya WSBP, progresnya seperti apa. Dan kedua, pertanyaan tentang WSBP yang terkait dengan red issue. Apakah ada rencana WSBP untuk melakukan red issue ke depannya? Ya, jadi terkait dengan rencana penjualan, jadi kami melakukan penundaan sementara ini untuk konsolidasi dan juga kemudian evaluasi lebih detail lagi kira-kira untuk meningkatkan likuiditas dan untuk memenuhi kebutuhan market itu berapa plan pabrik yang berapa plan yang masih harus kami operasikan dan berapa plan yang harus kami lepas. Jadi nanti ada 2, jadi satu plan untuk produk purchase, kemudian yang satu lagi plan untuk produk ready mix concrete. Ya. Jadi ada 2, makanya ini nanti tidak terpisah, tapi nanti akan kami jadikan satu. Jadi pelepasannya adalah plan untuk ready mix mana dan juga plan untuk produk purchase mana yang kami lepas. Jadi nanti itu kami lakukan bersamaan. Dan ini sekaligus juga nanti menunggu proses restrukturisasi dengan kreditur ini selesai. Demikian. Thank you Pak. Ada pertanyaan lagi nih di forum Pak. Wah, ternyata ada banyak tambahan pertanyaan. Mungkin tentang ini lanjutan ya, follow up pertanyaan tentang red issue-nya Waskita. Jadi lumayan menarik nih ternyata dari market ingin mengetahui update tentang red issue Waskita. Ini pertanyaannya adalah perkiraan rasio dari red issue. Yang kedua tentang penetapan harga tadi udah dijelasin ya. Mungkin penetapan harga kita baru tahu di hari Senin besok. Ini yang pertanyaan barunya adalah rasio dari red issue, kalau bisa digambarkan. Maksudnya rasio red issue seperti apa ya? Yang berapa saham lama bisa dapat hak buat beli berapa saham baru? Ya. Ya. Jadi kami kemarin keputusannya adalah setelah nanti keputusan penetapan harga saham, ya, nanti akan ditetapkan juga kira-kira berapa banyak lembar saham yang akan diterbitkan. Gitu, Mas. Dari situ nanti akan bisa kelihatan berapa rasio dari pemilik saham lama terhadap saham baru. Jadi sebentar menunggu ya hari Senin lah. Mudah-mudahan hari Senin tidak mengalami penundaan. Thank you Pak. Ya sorry, tadi tentang WSBP ada satu pertanyaan Pak belum terjawab. Yang red issue-nya WSBP, apakah ada rencana untuk melakukan red issue juga buat memperkuat neracanya WSBP? Belum. Jadi ini kan nanti terkait juga dengan kalau pemegang saham ya, dalam hal ini Waskita akan memberikan tambahan modal baru akan terjadi itu. Tapi saat ini dalam proses restrukturisasi Waskita belum ada program itu. Tapi juga nanti untuk restrukturisasi Waskita berbeda. Ya. Jadi belum ada rencana revisi terhadap WSBP. Ya. Oke, thank you Pak. Cukup jelas. Ini ada follow-up pertanyaan tentang target kontrak di tahun depan yang ditargetkan sekitar 20-30 triliun. Dari target Bapak yang 20-30 triliun itu, kira-kira berapa besar yang berasal dari proyek pembangunan ibu kota baru? Dan yang kedua adalah, kira-kira kapan pembangunan ibu kota baru itu menurut Bapak ya akan mulai berjalan secara masif? Oh sorry, saya ulangin ya Pak. Jadi ini follow up pertanyaan Pak dari
target nih kontrak di tahun depan. Tadi kan udah kita sempat diskusikan bahwa target nih kontrak di tahun depan itu sebesar 20-30 triliun. Pertanyaannya adalah dari angka 20-30 triliun itu berapa besar proyek yang kontrak yang berasal dari pembangunan ibu kota baru? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kira-kira kapan proyek buat ibu kota baru itu pembangunannya akan mulai berjalan? Begitu Pak pertanyaannya. Jadi dari 30 triliun kok lumayan ya? Sama di Bentar Pak, koneksinya lagi diperbaiki. Iya, iya Pak. Oke, Mas, halo? Ya, tidak kedengaran Pak, silakan Pak. Oke, mohon maaf ini. Sedikit. Jadi, dari 30 triliun, berapa besar nilai kontrak dari IKN ini kami asumsikan kurang lebih 10-20%. Ya. Karena kami belum tahu berapa besar anggaran yang akan dialokasikan di tahun depan untuk kegiatan baru. Ya, bisa lebih besar dari asumsi kami, dari estimasi kami, sehingga ya kalau itu terjadi maka mudah-mudahan juga target kami ini bisa mencapai lebih gitu ya. Nah, kemudian kapan konstruksinya? Ini berandai-andai dulu ya, karena berdasarkan informasi aja. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, rancangan undang-undang itu masuk, ya, diperkirakan itu triwulan 1 akan diputusin menjadi undang-undang. Gitu. Nah, kalau katakanlah Maret ya, itu menjadi undang-undang, maka proses tender itu bisa dilaksanakan kira-kira di pertengahan atau di triwulan 2 ya, tahun 2022. Kalau proses tender selesai, ya berarti kira-kira triwulan 3 sudah memasuki fase konstruksi ya, kalau proses tender selesai. Nah, ini diharapkan nanti terus nyambung di tahun berikutnya. Jadi kira-kira ya konstruksinya triwulan 3 lah, bisa jadi akhir triwulan 3 atau memasuki awal triwulan 4. Tapi kalau proses nanti dalam pengesahan undang-undang ini bisa lebih cepat, ya barangkali mungkin proses pengadaannya atau tendernya bisa lebih cepat lagi, sehingga konstruksinya juga bisa dimulai lebih cepat. Pak, saya ada mungkin pertanyaan yang agak challenge juga Pak buat pembangunan ibu kota baru, karena kita tahu anggaran dari APBN sendiri kan buat ibu kota baru sangat minim ya, kalau nggak salah hanya sekitar 500 miliar, sedangkan kan yang mau dibangun itu cukup proyek yang sangat besar yang butuh dana sangat bertriliun-triliun gitu. Kira-kira gimana cara pemerintah untuk mengatasi keterbatasan dana yang dialokasikan APBN yang hanya 500 miliar itu untuk membangun proyek yang begitu besar? Kalau misalnya mau mengundang pihak swasta misalnya, itu kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan biar pihak swasta itu bisa berminat untuk menanamkan uangnya untuk pembangunan ibu kota baru? Ya, ini just information ya.
Gitu. Jadi yang saya tahu bahwa atau yang kami dengar adalah bahwa nanti di dalam pembangunan ibu kota baru itu ada alokasi dana pemerintah untuk bangunan-bangunan fisik yang strategis seperti contohnya adalah istana, gitu ya. Kan nggak mungkin istana itu diserahkan kepada swasta, ya kan? Atau di kontrak terhenti, gitu kan. Jadi pasti ini anggaran pemerintah. Swasta, istana dan pendukungnya, fasilitas pendukungnya akan pasti ada. Kemudian adalah infrastruktur awal yang diperlukan untuk aktivitas di dalam lingkungan istana tersebut. Pastinya adalah anggaran pemerintah, karena kalau pemerintah tidak mengalokasikan anggaran di situ, nanti itu tidak terjadi. Nah, di mana swasta mau masuk? Nah, kemudian swasta ada porsinya sendiri. Jadi ada wilayah-wilayah yang nanti akan diserahkan kepada swasta untuk dikembangkan. Contoh yang kami dengar adalah residen, gitu ya. Jadi kemudian seperti fasilitas perhotelan, ya, komersial area, pasti akan swasta. Kemudian ada juga alokasi yang akan juga diserahkan kepada BUMN. BUMN seperti Pertamina, Telkom, ya kan, kemudian PLN, ya, pasti akan menggunakan anggaran mereka untuk membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan di sana. Jadi kira-kira demikianlah konsep pembangunannya. Ya, nah, tapi tadi terkait dengan anggaran pemerintah yang 500 miliar, menurut saya mungkin ini adalah anggaran untuk persiapan atau anggaran untuk desain barangkali ya, gitu, sehingga ini bisa disiapkan untuk memulai di mana fisiknya. Tapi kalau anggaran fisiknya sendiri, saya kira tidak 500 miliar ya. Nah, karena kalau hanya 500 miliar tahun ini, ya berarti itu kira-kira 10 tahun, 15 tahun lagi baru akan selesai kalau kasih sebesar ini. Mudah-mudahan sih pemerintah menjalankan alokasikan di fisiknya itu lebih besar dari yang tadi disampaikan masa. Oke, makasih Pak. Mungkin yang pertanyaan terakhir Pak nih, bukan dari Edwin, tapi dari saya nih. Kita tahu operasional WAS kita kan tahun ini sampai memang kita lihat numbers-nya kan masih negatif ya secara operating profit. Walaupun kita lihat bottom line masih bagus, tapi kan lebih banyak ditunjang oleh adanya keuntungan dari divestasi jalan tol. Tapi kalau kita lihat dari operasionalnya sebenarnya masih negatif. Yang ingin saya tanyakan, di tahun 2022 kita akan lihat laba ruginya WAS kita itu seperti apa? Apakah kita akan masih lihat operating profit yang masih negatif atau apakah akan ada perbalikan dari negatif itu, operating profitnya bisa menjadi positif? Kira-kira outlook-nya di tahun 2022 seperti apa? Jadi, kami berharap tadinya bahwa itu proses restrukturisasi dan para kreditur dan investasi BUMN yang ini dapat berjalan lebih awal, tapi realisasinya yang menyebabkan pengurangan beban kewajiban yang tadinya kami harapkan selesai, jadi tidak selesai. Nah, tahun depan kami berharap bahwa dengan adanya PMN, dengan adanya Rajisu dan yang sudah berjalan, pandemi COVID juga kami harapkan juga selesai, ya, sehingga kami bisa melakukan akselerasi khususnya untuk penyelesaian konstruksi yang harus kami selesaikan di luar swasta, sehingga program investasi terhadap 4-5 ruas jalan tol ini bisa terlaksana. Nah, kalau target kami di tahun depan kita berhasil tercapai, yang investasi tercapai, tadi program pemerintah tidak ada pengurangan karena pengalihan
pengalian alokasi anggaran seperti yang terjadi di tahun 2020 dan 2021, ya, maka kami berharap bahwa beban yang ditanggung oleh waskita terhadap kredit ini akan menurun drastis, ya. Dan bisa mencapai mengarah pada kembalikan dari negatif ke positif. Oke, thank you Pak. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya kan kita ada technical analysis, mungkin ada kata closing statement Pak dari Bapak Pak. Baik, terima kasih. Dan kepada para investor, jadi kita ini adalah perusahaan BUMN jasa konstruksi yang besar. Jadi kami melihat bahwa rencana planning beberapa waktu yang lalu terhadap investasi jalan tol ini adalah program yang sangat bagus. Kenapa saya katakan sebetulnya ya bagus gitu ya, tapi karena investasi jalan tol ini adalah investasi jangka panjang, dan kita karena ada penugasan untuk menyelesaikan, maka ini akan menjadikan beban yang berat secara bersama. Dan ini adalah jadi bagian tugas daripada waskita karya sebagai jasa konstruksi. Itu sangat membantu pemerintah untuk membangun jaringan jalan konektivitas, ya, antara pada wilayah khususnya di Jawa. Jadi dengan selesainya ruas-ruas tol kita ini, maka Trans Jawa itu juga dengan bagian sebagai Trans Sumatera. Dan ini ke depan tentunya akan membantu pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas lebih mudah dan lebih cepat, dan tentunya yang akan bisa menurunkan logistik cost. Pas kita tentunya akan terus support pada pemerintah waktu ke depan. Pas kita akan memilih ya proyek-proyek dan akan melihat dengan kemampuan keuangan kita, sehingga terjadi bis dengan beban kredit yang besar, dan juga pada akhirnya adalah ini hasil dan juga laba dari situasi kita. Ini yang kami jaga ke depan. Kami harus lihat bahwa proyek yang kami cari, yang kami targetkan adalah proyek-proyek yang memiliki cash flow yang bagus, dan kami harus melihat tim nanti yang akan selalu mengevaluasi bagaimana proyek itu diperoleh, bagaimana analisa keuangannya, sehingga ini tidak mengganggu kondisi keuangan secara keseluruhan. Jadi ini penyampaian saya, dan waskita ke depan menjadi waskita yang lebih baik, karena ini adalah misi kami untuk memastikan waskita mempunyai yang jauh lebih baik dari tiga. Thank you Pak. Kita masuk ke sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Cirita. Oke. Thank you. Makasih banyak Pak Destiawan, makasih banyak Andre atas insight-insightnya hari ini sangat-sangat mencerahkan ya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi teknikal. Silakan Yudi. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih buat Pak Destiawan, Pak Andre. Pertama, kita akan masuk ke sesi teknikal. Kita akan bahas teks kita dulu. Oke, nah seperti kita bisa lihat di sini, indeks kita ini memang di dalam perjalanan minggu lalu kita bisa lihat bahwa indeksnya kita ini sudah turun dari trend yang punya area support di area 6592. Maka memang di dalam pergerakan sekarang indeks kita ini sedang bergerak range sideways di area range 6480 hingga 6592. Selama masih bisa bertahan di area sini, maka indeks kita jauh lebih berpeluang untuk kembali naik menuju range atas di 6750. Nah, tapi boleh diwaspadai kalau ternyata indeksnya kita kembali turun melewati 480, maka dia akan turun menuju support selanjutnya ada di 6394. Jadi boleh diwaspadai kalau misalkan indeksnya kita kembali turun di bawah 480.
Lalu untuk was kita sendiri kita bisa lihat di sini memang secara tren kecil dia sedang bergerak di dalam penurunan. Tapi kalau misalkan di dalam tren yang lebih besar kita bisa melihat sebenarnya dia masih bergerak di dalam range sideways. Nah, kalau misalkan kita melihat di dalam range sideways dalam pola yang jauh lebih besar, maka range area buy untuk UAS kita sendiri di area-area sekarang 780, 775 ini merupakan pattern weakness di mana kita bisa melihat bahwa potensi untuk kembali rebound menuju area 80 ini cukup tinggi. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa melewati area resisten di atas 160, maka UAS kita berpotensi untuk kembali naik menuju area resisten di atas 95, lalu dengan target maksimum sementara ada di 1065 di atas range sideways sebelumnya, lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan UAS kita ini kembali turun di bawah range 775, boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada frame ini cukup menarik di mana kita bisa melihat bahwa dia sudah melewati batas resisten 460, maka area resisten 460 ini akan menjadi support barunya di perjalanan dia sekarang. Maka selama frame masih bisa bertahan di atas 460, dia berpeluang kembali untuk naik menuju target area 500. Lalu target selanjutnya ada di kisaran area 550, jadi boleh diperhatiin kalau dia masih bisa bertahan di atas 460, dia berpotensi untuk kembali naik menuju area target 500 bahkan 560. Lalu selanjutnya ada IRA ini juga cukup menarik di mana kita bisa melihat bahwa dia sudah mulai keluar dari fase consolidation sebelumnya, dengan resistance sebelumnya ada di area 1930 dan IRA sudah melewati area tersebut. Maka di pergerakan minggu depan kita boleh perhatikan kalau misalkan dia kembali turun selama dia masih bisa bertahan di atas range area 1930, maka bisa menggunakan buy on weakness, atau bahkan kalau harganya kembali langsung tembus di atas range 2120, maka bisa menggunakan buy on breakout dengan target sementara ada di area range 2280 target pertamanya, lalu untuk target keduanya ada di area 2480. Untuk resiko sendiri sekali lagi dibatasi, dia tidak boleh turun di bawah 1930. Lalu selanjutnya ada IMJS ini juga cukup menarik di range besarnya, dia memang masih berkonsolidasi besar, bergerak dalam range sideways 630 hingga 418. Di dalam pergerakan kecilnya kita bisa lihat bahwa dia sudah keluar daripada dia punya downtrend line minor. Maka di pergerakan minggu depan yang boleh diperhatikan adalah ketika dia akan lewat resisten 478. Kalau pergerakannya bisa melewati area 498, maka dia berpotensi untuk kembali naik menuju area range 530. Dan kalau dia bisa menembus ini, maka dia akan menuju target selanjutnya 565. Dan selama masih bisa bertahan di atas 530, dia membuka peluang untuk kembali naik di atas 430. Tapi kalau misalkan ternyata bila pergerakan dia kembali turun di bawah 418, boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada bola ini membuat pola high dan sedikit bikin dulu di mana saat yang kembali membuat higher high, maka kita boleh membatasi resiko untuk pergerakan sekarang karena sedang berada di area support di sekitar area 465 dengan pola sideways kecil dia menuju target 825. Nah, kalau bisa melewati area ini tadi 825, maka dia membuka upset menuju target 980 dan target selanjutnya ada di area sekitar 1110. Jadi boleh dibatasi untuk resikonya di 665, untuk target terdekat di 825 dulu. Lalu selanjutnya ada detik ini kita bisa lihat bahwa memang secara pergerakan dia sudah uptrend. Nah, untuk pergerakan sekarang dia bergerak di dalam range consolidation antara range 145 hingga 197. Nah, kalau misalkan minggu depan ternyata dia masih bisa breakout di atas 197, maka untuk target selanjutnya ada di area 202 dan 230. Tapi kalau misalkan dia belum bisa breakout, maka kita bisa menunggu hingga dia kembali turun di sekitar area 145, bisa melakukan buy on weakness, sehingga kita bisa melihat pola di sini sedang bergerak di dalam pola sideways. Jadi bisa menggunakan buy on weakness untuk pergerakan di depan kalau misalkan dia kembali turun, atau bisa menggunakan buy on breakout kalau dia bisa naik di atas 127. Lalu selanjutnya just reminder buat teman-teman di Indonesia Investment Education, pada tanggal 18 Desember kita akan mengadakan outlook untuk tahun 2022, dan ini dibuat exclusive edition bersama dengan Selendra Capital bersama speakernya Pak Ahmad Solihin.
Lalu ini bisa dibeli teman-teman melalui Blibli dan Pocket.com. Untuk registrasinya sendiri ini ada charge Rp500.000. Lalu selanjutnya kita juga ada event di tanggal 22 Januari tahun 2022. Ini kita ada outlook juga bersama Kartika Sutandi, CFO dari PT Jarvis Management untuk 2022. Sama ini bisa dilakukan pembeliannya melalui Blibli dan Loket.com dan ada tiket entry-nya sampai Rp500.000. Ini dua-duanya sangat bagus buat teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan bahwa view-nya mungkin agak berbeda karena mereka punya pergerakan dan latar. Tapi menurut aku pribadi dua-duanya sangat bagus di market. Mereka punya track record yang sangat bagus. Jadi teman-teman bisa belajar dari mereka berdua sehingga kita bisa melihat kurang lebih 2020 ini seperti ini. Ya. Lalu yang terakhir mungkin kita akan melakukan sesi foto dokumentasi bersama. Teman-teman buat Bapak Ibu semua bisa open kameranya masing-masing sehingga kita bisa melakukan dokumentasi bersama waskita. Oke, minta bantuannya Bapak Ibu untuk bisa open cam-nya masing-masing Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar lagi ya. Teman-teman yang belum buka webcamnya bisa dibuka. Kita akan ngambil foto untuk kenang-kenangan. Ingat ya, nih harga waskita sekarang masih di bawah. Siapa tahu setelah right issue dan setelah tahun depan terjadi perubahan fundamental, kita akan lihat harga yang lebih baik dari sekarang. Jadi ini bisa diambil momentum untuk take picture buat kenang-kenangan. Oke. Kita lakukan foto dokumentasi bersama sekarang ya. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Sekali lanjut. Oke, sekali lagi ya. Salam cuannya buat kita semua. Salam cuan. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak buat Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada kita. Oke. Terima kasih banyak untuk Yudi untuk sharing-sharingnya. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Andri mungkin ada mau closing statement untuk teman-teman investor di sini? Ya, ada sih mungkin kalau saya sih ya balik lagi ke view saya tentang waskita. Saya lihat sih tahun depan seharusnya waskita akan jauh lebih bagus daripada tahun ini karena secara fundamental akan jauh beda. Apalagi kalau revisi sudah selesai dan red isunya mudah-mudahan di harga yang menarik ya. Jadi ada pesan sponsor saya lihat di chat kalau bisa harganya di bawah 500 gitu Pak. Di chat ada bilang kayak gitu, kalau di atas 500 mungkin nggak terlalu tertarik. Jadi mudah-mudahan sih red isunya nanti harganya harga bagus juga. Jadi kita bisa lebih confident juga buat waskita ke depan, dan sebagai investor yang pegang saham waskita juga merasa lebih enak juga buat bisa dapat keuntungan yang lebih bagus juga di buat gain yang lebih bagus ke depannya. Begitu cerita. Thank you Pak Destiawan. Iya, makasih Pak Destiawan. Teman-teman kalau misal harga rate-nya di atas atau di bawah, sebenarnya itu nggak mempengaruhi harga saham atau harga fundamentalnya. Jadi kalau misal harga rate-nya di bawah, jangan terjadi panik terus kalian jual. Ya aku bilang itu momentum untuk mengambil tambahan harga di bawah. Jadi itu akan bagus untuk average down kayak gitu. Oke, mungkin kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih Pak Destiawan dan tim dari Waskita. Terima kasih banyak Andre atas guidance-nya juga di acara hari ini. Makasih Yudi dan makasih semua yang udah hadir. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari webinar edukasi kita di sore hari ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di minggu depan. Kita ada BRMS ya. Jangan bisa join untuk acara yang sama. Makasih Pak Destiawan, makasih ya Pak Julius, makasih semua. Selamat sore.